Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Yuni Sofiana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang tema kegiatan Bimba A I U E O yang kedua. Adapun pertanyaan yang pertama atau poin A yaitu mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan di sini adalah suatu permainan di mana permainan itu berhubungan dalam untuk meningkatkan atau untuk menumbuhkan minat belajar dan minat baca anak. Kemudian yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatannya itu bisa mencakup membaca, dan juga bermain modul, terus juga bermain modul yang sudah dikuasai anak tentu saja, kemudian bisa membaca buku cerita atau membaca majalah Bimba, kemudian bisa juga dengan berbahasa Bimba, dan juga bisa dengan bermain verbal kata. Kemudian yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya pastinya agar tumbuh minat baca dan minat belajar pada anak secara intrinsik. Yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan bermain baca-bacaan pada baca-bacaan ini bisa dilakukan sesering mungkin. Seperti jadi ketika anak ketika sedang melakukan kegiatan selingan, motivator ini tetap mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan. Seperti itu. Kemudian yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Kenapa? Karena di Bimba A I U E O tujuannya yaitu untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak yang pastinya tumbuh secara intrinsik, jadi tidak ada paksaan. Makanya kegiatan baca-bacaan ini lebih diutamakan atau menjadi prioritas utama. Kemudian yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan, yaitu pastinya sikap dan ekspresi atau afeksi anak. Anak senang belum ya dengan kegiatan baca-bacaan ini, senang atau enggak ya? Kalau enggak berarti kita sebagai motivator harus belajar lagi nih, belajar untuk memperbaiki diri. Ada yang salah enggak ya dengan cara penyampaian kita kepada anak murid, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak, yaitu kita tanyakan terlebih dahulu nih kepada anak mau main berapa tiket modul gitu. Seumpamanya anak mau 3, kita berikan 3. Kemudian ketika anak sedang bermain kegiatan selingan, kita tetap mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan. Kemudian yang kedelapan, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan baca-bacaan? Yaitu dampaknya kemampuan anak semakin lama untuk meningkatnya, yaitu kemampuan untuk membacanya juga, seperti kemudian minat untuk membaca dan belajar itu tidak tinggi, minatnya tidak tinggi, dan itu akan lama untuk menumbuhkan minat belajarnya. Yaitu makanya kita harus sering-sering menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan ini, karena kalau tidak nanti minat anak untuk bermain baca-bacaan itu menurun, dan itu pastinya akan lama untuk meningkatkan minat dia untuk bermain baca-bacaan dan juga untuk belajar. Kemudian juga pastinya akan menjadi tidak menyenangkan dalam kegiatan belajar ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu atau yang ke B, mengenai kegiatan teori jam bandul. Yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul itu merupakan
bagian dari variation skill yang harus dimiliki oleh setiap motivator pastinya. Dan teori bandul ini yaitu merupakan teori prioritas yang dimana kegiatan utamanya yaitu bermain baca-bacaan. Contohnya seperti jam nih, kan jam ada yang ke kanan, ke kiri, dan pastinya selalu kembali ke tengah. Nah, itu teori kegiatan utamanya kan bermain baca-bacaan. Dan ketika anak sedang melakukan kegiatan selingan nih, kita usahakan nih anak untuk kita tetap alihkan perhatian anak untuk bermain kegiatan baca-bacaan seperti itu. Kemudian yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul, yaitu pastinya agar anak yang belajar di Bimba A, I, U, E, O ini tetap semangat, tetap ceria, dan tidak mudah bosan ketika melakukan kegiatan bermain dan belajar di Bimba A, I, U, E, O, sehingga nanti tumbuh minat baca dan minat belajarnya. Kemudian yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Pastinya di sepanjang kegiatan bermain dan belajar di Bimba A, I, U, E, O. Kemudian yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul, yaitu cara penerapannya itu pastinya ada syarat utamanya terlebih dahulu, yaitu dengan berparadigma Bimba. Maksudnya motivator harus paham terlebih dahulu nih paradigma Bimba. Kemudian setelah paham, baru setelah itu kita harus disiplin dalam menggunakan metode Bimba. Kemudian kita melakukan kegiatan bermain bacaan bersama-sama menggunakan modul yang pastinya sudah dikuasai oleh anak sebelumnya, bukan yang sedang sedang berjalan seperti itu. Kemudian yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Pastinya nanti kegiatannya tidak menjadi small step system dan tidak fun learning, dan karena kegiatannya itu aja seperti itu. Kemudian yang keenam, apa dampak jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yaitu anak menjadi tadi nih dampaknya itu kan menjadi tidak fun learning atau tidak menyenangkan, karena kegiatannya itu itu aja, membaca atau menulis aja. Anak menjadi cepat bosan nih, dan juga anak merasa terbebani seperti itu. Dan nantinya jika anak merasa terbebani, pastinya nantinya anak tidak mau mengulang kembali nih kegiatan apa yang sudah dia pelajari. Maka dari itu kita sebagai motivator harus berusaha untuk menciptakan suasana yang fun learning seperti itu.